Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Kenapa sih Allah tidak langsung aja turunkan sekaligus dalam satu waktu? Bukankah itu malah hemat waktu dan gampang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, minggu lalu kita udah cerita tentang sejarah Islam yang penuh kontroversi banget ya guys. Tapi di video kali ini aku nggak akan bahas tentang sejarah dulu ya guys. Cerita sejarah emang seru banget dibahas ya, berasa kayak diajak jalan-jalan ke segala penjuru dunia. Tapi ingat juga nih kalau hati manusia itu selalu berubah-ubah. Kalau bahas sejarah aja takutnya bosan juga. Jadi spesial video kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik banget guys. Tentang mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran keseluruhan dalam satu waktu. Dan kenapa juga Allah jadikan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, bukan menjadi kitab satu-satunya saja. Sebelum lanjut simak video ini, tarik nafas dalam-dalam. Jangan lupa dibuang ya guys. Terima segala informasi dengan hati dan pikiran terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Ambil hal-hal yang baik dari apa yang aku sampaikan di sini. Koreksi kesalahan tanpa menghakimi, dan satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar kalian terhindar dari kesalahpahaman. Are you ready? Oke, kita bahas di sini. Sebelum kita bahas ke topik inti ya guys, aku akan jelaskan dulu nih, apa itu Al-Quran. Jadi guys, secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Quran pada mulanya seperti kata qira'ah, yaitu masdar dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan di dalam hatimu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Dikatakan Al-Quran karena Al-Quran itu isinya merupakan intisari dari semua kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga merupakan intisari nih dari ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologi dapat kita pahami dari beberapa pendapat para ulama ya guys. Pertama, menurut Muhammad Salim Muhsin, di dalam bukunya yang berjudul Tarikh Al-Quran Al-Karim, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan dinukil atau diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang ibadah. Serta sebagai penentang nih bagi yang tidak percaya walaupun surat terpendek di dalam Al-Quran. Maksudnya gini, untuk kita kaum muslimin yang percaya dengan Al-Quran, ketika kita membacanya dinilai sebagai ibadah. Akan tetapi, Al-Quran juga menjadi sebuah penentang nih bagi orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran, walaupun satu ayat ataupun satu surat pendek gitu guys. Lalu kedua, menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Roh Al-Amin, yakni malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Isinya sudah pasti dijamin kebenarannya dan sebagai bukti kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan juga petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas yang diriwayatkan kepada kita nih dengan jalan mutawatir. Jadi mutawatir Al-Quran itu artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang secara berturut-turut dari masa ke masa, sehingga mustahil banget nih terjadi manipulasi. Oke guys, menjawab pertanyaan tentang kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran secara langsung atau sekaligus dalam satu waktu, maka siap-siap, inilah jawabannya guys.
Jadi simak dengan cermat ya guys, jangan di skip-skip biar kalian nggak gagal paham. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak secara langsung sekaligus satu Al-Quran blok ke bumi gitu ya guys, melainkan secara mutawatir selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hal ini karena adanya suatu peristiwa yang melatar belakanginya. Periode turunnya Al-Quran pun dibagi menjadi dua guys, yaitu periode Makkiyah dan juga Madaniyah. Jadi guys, periode Makkiyah merupakan periode yang berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu dimulai dari 17 Ramadan atau bulan Februari 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun ya guys. Jadi guys, surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di periode ini disebut dengan surat Makkiyah. Nah, sedangkan periode Madaniyah merupakan periode yang berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Madinah. Surat-surat yang diturunkan pada periode ini pun disebut dengan surat Madaniyah. Tapi guys, berdasarkan pemaparan Profesor Dr. Muhaimin dan kawan-kawan di dalam bukunya yang berjudul Kawasan dan Wawasan Studi Islam, halaman ke-84 disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun dalam dua fase, yaitu 13 tahun pada fase sebelum hijrah ke Madinah dan 10 tahun fase sesudah beliau hijrah ke Madinah. Adapun isi Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf, di mana proporsi masing-masing fase tersebut adalah 19/30 atau 86 surat Makkiyah dan 11/30 atau 28 surat untuk ayat-ayat Madaniyah. Nah, dari keseluruhan isi Al-Quran itu pada dasarnya mengandung pesan-pesan terkait tauhid, termasuk di dalamnya masalah kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Lalu kemudian ada masalah ibadah, masalah janji dan ancaman, masalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang terakhir berupa riwayat dan cerita, yakni sejarah orang-orang terdahulu, baik itu sejarah bangsa-bangsa, tokoh maupun Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guys, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini didasarkan pada beberapa hal, antaranya untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menghafalkannya, kemudian untuk menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dan kebutuhan-kebutuhan umat, untuk menyesuaikan dengan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kondisi sosial. Setiap ayat yang diturunkan berdasarkan suatu peristiwa atau tanpa sebab yang tersirat hikmah di dalamnya. Adapun beberapa hikmah diturunkan Al-Quran secara mutawatir atau berangsur-angsur, diantaranya agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan secara langsung sekaligus makhluk gitu keseluruhan, sedangkan di dalam Al-Quran juga kan termasuk isinya itu berupa larangan ataupun suruhan-suruhan gitu guys. Kalau misalkan sekaligus dikasih, tidak menutup kemungkinan orang juga akan merasa enggan gitu untuk melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan sekitarnya ketika suruhan dan larangan tersebut diturunkan secara sekaligus. Nah, di antara ayat-ayat tersebut ada yang nasih dan juga mansukh sesuai dengan kemaslahatan juga kan. Ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya ketika Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Misalkan turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan berpengaruh di dalam hati manusia. Kemudian ketika Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, justru hal itu juga akan memudahkan kita dalam menghafalnya. Dan mengenai orang-orang musyrik yang menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32, yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?
Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membaca kelompok demi kelompok. Di antara ayat-ayat yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat dan perbuatan, hal ini tidak bisa dilaksanakan kalau Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Oleh sebab itu guys, Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab sesuai dengan kondisi real yang ada. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi guys, dengan kebijaksanaannya, Allah melihat konteks dan kebutuhan makhluk ciptaannya. Makanya Allah memberikan perlakuan yang spesifik. Sebagai contoh aja nih guys ya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam berupa kitab Taurat karena memang disesuaikan dengan kondisi umat dan karakter masyarakat yang ada pada masa itu. Umat terdahulu yang kita ketahui ya, ketika mendengar ada seorang rasul atau pendakwah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama dituntut oleh mereka kepada rasul atau pendakwah tersebut adalah, apa buktinya jika benar kalau emang kamu adalah utusan Tuhan? Makanya yang terjadi adalah kayak semacam pertunjukan keluar biasaan. Contohnya Nabi Musa yang mampu membelah lautan dengan izin Allah ya, dan Nabi Ibrahim yang tidak terluka sedikit pun saat terbakar. Karena umat yang berada di masa sebelum Al-Quran, mereka adalah umat yang belum sampai pada wilayah rasionalitas yang dominan. Sehingga kebutuhan untuk menjelaskan ajaran agama lebih bertumpu pada tuntutan validitas kenabian. Intinya bagi mereka, jika dia emang benar-benar seorang nabi, maka orang itu haruslah merupakan sosok yang hebat dan luar biasa, baik dalam konteks kepemimpinannya dan juga keajaibannya. Lalu bagaimana nih dengan kitab Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang benar-benar kompleks karena ia mengajarkan dan mengisahkan sesuatu berdasarkan kebutuhan umat manusia. Al-Quran yang turun bertahap, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dan menghadapi permasalahan tertentu, menjadikan sebuah gambaran kalau kitab Al-Quran ini sangat dialogis dengan manusia itu sendiri. Guys, karena kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sifatnya menyeluruh untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, maka tentunya Nabi Muhammad SAW butuh yang namanya sebuah alat atau peneguh, atau katakanlah sebuah mukjizat gitu ya, yang sifatnya universal. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bersifat universal untuk semua umat manusia, dan sifatnya juga kekal gitu ya, karena Al-Quran ini tidak terkait oleh waktu dan berlaku di segala zaman. Sejak awal kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, Al-Quran senantiasa menjawab berbagai masalah. Akal manusia yang menuntut rasional pun dapat terjawab oleh Al-Quran, karena firman Allah ini mempunyai dimensi ilmu pengetahuan yang sangat kuat dan juga ketat. Al-Quran ini adalah kitab yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini pun sejalan dengan kutipan dari sang ulama besar yang bernama Quraisy Shihab. Beliau mengatakan, para nabi dan rasul terdahulu memiliki mukjizat-mukjizat yang bersifat temporal, lokal, dan material. Ini disebabkan misi mereka terbatas pada daerah tertentu dan juga waktu tertentu. Ini jelas berbeda dengan misi Nabi Muhammad SAW. Beliau disuruh untuk seluruh umat manusia, dimanapun dan kapanpun hingga akhir zaman. Karena sifat pengutusan itu, maka bukti-bukti kebenaran beliau juga tidak mungkin bersifat lokal, temporal, dan material. Bukti itu harus bersifat universal, kekal, dan dapat diperkirakan dan dibuktikan juga kebenarannya oleh akal manusia. Disinilah terletak fungsi Al-Quran sebagai mukjizat. Begitulah kata Quraisy Shihab ya guys. Oke guys, sebagai penutup pada pembahasan kita malam ini,
bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa Al-Quran diturunkan secara berturut-turut berdasarkan suatu peristiwa atau tanpa sebab yang tersirat hikmah di dalamnya. Dan dikatakan kalau Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya karena keberadaannya mampu melintasi zaman dan juga bersifat universal serta abadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, itu tadi pembahasan yang cukup panjang tentang kenapa Al-Quran diturunkan secara berturut-turut dan kenapa Al-Quran juga menjadi kitab penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Aku ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama menyampaikan informasi ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini bisa difahami dan juga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat ya guys. Kalau mau request cerita atau kajian Islam lainnya, kalian bisa banget langsung tambahin di kolom komentar di bawah. Terakhir, agar channel ini semakin berkembang, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.